Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita dipertemukan kembali ya dalam pembelajaran online. Untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke tema 2. Silahkan kalian persiapkan buku tema 2 di halaman 26 sampai dengan 42. Kita langsung pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran berapa ini? 4 sampai dengan pembelajaran 6 ya. Tema 1 pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6. Kita mulai ya. Kalian lihat halaman 26 ya, di pembelajaran 4 kita akan membaca sebuah bacaan tentang peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan yang di dalamnya nanti kita bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan ya dari sebuah masalah agar mendapatkan insya Allah mendapatkan keputusan yang terbaik. Ya, karena nantinya di kehidupan sehari-hari kita pasti dengan masalah yang harus kita ambil keputusannya. Ayo membaca, persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Menjelang berarti apa? Sebelum ya kemerdekaan, karena kemerdekaan negara kita itu tanggal 17 Agustus 1945. Kita lihat tanggal 9 Agustus 1945, R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widjodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu Indonesia itu dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang. Ya. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya bahwasanya para tokoh pendiri bangsa Indonesia saat itu berunding ya dengan tentara Jepang dan dijanjikan kemerdekaan, ya diberi hadiah kemerdekaan. Nah, kemudian di sisi lain ada perbedaan pendapat ya dari golongan muda. Golongan muda itu tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka ingin Indonesia merdeka tanpa ada campur tangan bangsa lain atau campur tangan asing, campur tangan penjajah. Nah, lanjut kita berdasarkan bacaan tersebut, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Ini tidak usah ya. Kita langsung ke pelajaran berikutnya. Nanti Pak Guru ringkaskan ini ya, ringkaskan tentang bacaan ini. Ya, nanti kalian tinggal mencatat saja. Nah, kita lanjutkan. Amati gambar berikut. Nah, ini tentang permainan. Nanti permainan itu dijelaskan di pembelajaran berikutnya ya. Kalian pernah bermain ini apa belum? Pak Guru belum ya.
Tapi sepertinya di kelas 3 ini sudah pernah dipelajari tentang permainan ini kalau tidak salah gitu ya. Kalian ya di rumah misalkan ya main HP terus tapi mainan ini coba nggawa pring, negor pring terus di dan kayak. Nah, seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Ini langsung ada pertanyaan. Ya, seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Ya, agar permainan ini bisa berjalan lancar. Bagaimana caranya? Ya, lanjut. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Ya, jadi nanti kalian menjawab pertanyaan ini. Kalau apakah berarti dijawab ya atau tidak. Kalau jelaskan berarti dijelaskan. Ya, seperti kemarin pelajaran kita tentang kalimat apa itu? Hanya ya, tapi ini beda lagi ya. Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Intinya kegiatan yang di situ terdapat nilai-nilai kerukunan. Ya, kalian sebutkan 3 kegiatan yang sudah kamu lakukan yang di situ menerapkan nilai kerukunan. Lanjut, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Maksudnya manfaat dari kerukunan, ya. Manfaat dari kerukunan kalian sebutkan 3, ini juga kalian sebutkan 3. Nah, lanjut di sini kita lewati. Lanjut ke halaman 32. Nah, ini pembelajaran 5. Cinta budaya sendiri merupakan wujud dari penerapan makna proklamasi kemerdekaan. Bagaimana kamu memaknainya? Cinta budaya adalah salah satu penerapan proklamasi kemerdekaan. Maknanya bagaimana? Ini tidak usah, silakan jawab sendiri-sendiri, tidak usah ditulis. Kemudian ayo menulis, bacalah teks berikut. Edo, Lani, Siti, Udin, Dayu, dan Beni berencana mengikuti festival budaya. Saat ini mereka sedang berdiskusi untuk menentukan budaya yang akan mereka usung. Edo dan teman-temannya sangat antusias mengikuti festival ini. Mereka ingin memperkenalkan seni dan budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Menentukan kebudayaan mana yang akan dipilih tidak mudah. Semua budaya yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan menarik. Akhirnya Edo dan teman-temannya memutuskan untuk memperkenalkan permainan rangka alu. Nah, ini namanya permainan rangka alu. Permainan rangka alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam masyarakat Manggarai, rangku alu dilakukan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan tani. Edo dan teman-temannya sangat bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, lanjut kegiatan. Ceritakan tentang makna proklamasi kemerdekaan yang tercermin pada kegiatan Edo dan teman-temannya. Ya, tentang makna proklamasi kemerdekaan, intinya apa? Edo dan teman-temannya itu apa? Berpartisipasi ya, berpartisipasi dalam mengikuti festival budaya. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan Edo dan teman-temannya terkait makna proklamasi kemerdekaan? Ya, di sini makna proklamasi kemerdekaan yang diangkat oleh Edo dan teman-temannya, mereka itu mau mempelajari kebudayaan-kebudayaan dari suku-suku yang lain, ya, dan mereka bangga dengan kebudayaan Indonesia. Ya, itu makna dari proklamasi kemerdekaan. Ya, nah, proklamasi kemerdekaan adalah cinta dan bangga dengan kebudayaan Indonesia.
Berikan contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Ini jadi kita disuruh ya memaknai proklamasi kemerdekaan baik itu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ya, makna apa? Proklamasi kemerdekaan itu banyak sekali ya, ada yang namanya menghargai pendapat orang lain, ya, bekerja sama, ya, kemudian mengambil keputusan. Silahkan kalian ceritakan di rumah satu, sekolah satu, dan masyarakat satu. Ya, intinya itu untuk pelajaran tentang Mubel PKN ya. Ayo berkreasi. Ini cinta terhadap seni Indonesia merupakan perwujudan dari makna proklamasi kemerdekaan. Dalam mewujudkannya, kamu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Indonesia memiliki ragam tarian yang sangat indah. Keragaman tersebut menambah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Kamu sudah belajar tentang pola lantai tarian daerah dan mempraktekannya. Kemarin ya, kalian sudah menulis tentang pola lantai. Nah, sekarang ini ada pertanyaan. Kita lihat tari Seudati. Nah, tari Seudati itu apa ini? Pola lantainya nanti kalian suruh menebak ya pola lantai. Kemarin ada berapa macam? Ada 3 macam. Yang pertama pola lantai vertikal atau lurus. Kemudian ada pola lantai diagonal. Ya, menyudut seperti itu. Kemudian pola lantai garis melengkung. Seudati itu termasuk yang mana? Ya, kemudian tari Andun Bengkulu itu termasuk yang mana? Tari Tandak Riau itu termasuk yang mana? Tari Tambun dan Bungai Kalimantan Tengah itu yang mana pola lantainya? Silakan, ini ada tabel tari Seudati, nama tari, pola lantainya kalian gambar. Ya, kalian gambar seperti ini. Tari Andun, pola lantainya digambar di sampingnya. Dan seterusnya di tabel seperti ini. Ya, kita lanjut. Pembelajaran 6, ya, halaman 38. Ini ada PCOK, kita lewati. Nah, ini ada lagi ayo membaca ya. Ini masih terkait dengan proklamasi kemerdekaan ya. Ayo membaca menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Bacalah teks berikut dalam hati. Ini ada gambar pengibar bendera yang pertama. Nah, ini juga gambar pengibaran bendera yang pertama. Ini ada Soekarno, ini ada Hatta. Nah, ini mengibarkan bendera Indonesia yang pertama kalinya. Pengibaran Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, ini fotonya Abdul Latif. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952 lalu dipindahkan ke Washington pada tahun 1956. Ini berarti bocah pinter ya. Dia adalah seorang pemuda yang pintar. Ya, makanya kalian harus mengikuti orang-orang yang seperti ini ya. Nanti
kalian bisa menjadi orang yang berguna. Ya, cuman nanti cita-citane ya, cita-cita itu harus yang baik ya, cita-cita jadi ustadz misalkan, atau cita-cita jadi guru, ya cita-cita ingin menjadi apa, preman. Cita jadi preman boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Itu makanya jangan suka apa, semiran bangsanya itu kan seperti apa, seorang preman ya, jelek ya, itu menjadi anak pang ya, itu tidak boleh kita bercita-cita seperti itu. Carilah cita-cita yang baik ya, carilah cita-cita di dunia ini yang baik, jadi orang yang baik, jangan menjadi orang-orang yang tidak jelas ya, nanti akan menyesal. Nah, kemudian nanti ini Pak Guru ringkaskan ya tentang pengibar sangsaka merah putih. Nah, ini tidak usah lanjut. Ayo menulis, kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Tulislah 3 wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkan dalam kegiatan di kelasmu. Tulis juga manfaatnya. Karena sekarang sedang di rumah, maka contoh wujud persatuan dan rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di rumahmu. Tulislah juga manfaatnya. Jadi kalian tugas selanjutnya yang terakhir ini adalah menulis 3 contoh wujud persatuan dan membuat rencana untuk mewujudkan dalam kegiatan di rumah. 3 kegiatan saja ya. Persatuan di rumah, kira-kira apa, dengan kakakmu atau dengan adikmu atau dengan bapak ibumu ya. Persatuan ya, terserah mau kegiatan apa ya, kegiatan kebersihan atau kegiatan kemana seperti itu ya. Kemudian ditulis dan direncanakan waktunya. Ada direncanakan juga dituliskan manfaatnya. Ya. Itu ya sudah selesai ya untuk pelajaran hari ini. Silahkan nanti jam 9 Pak Guru share tugasnya dan share ringkasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.